Kembali lagi dengan saya Basiladi Purnomo, NPM 21410300477. Di sini saya akan menjelaskan mengenai routing dinamis, di mana jenis routing ini adalah routing yang konfigurasinya dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan peraturan yang dibuat. Untuk lebihnya sendiri, yang pertama itu cocok untuk jaringan area besar luas seperti sekolahan ataupun gedung-gedung tinggi. Ini hanya dapat mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan perangkat routernya. Yang ketiga, tidak perlu mengetahui network yang ada. Artinya kita bebas menentukan berapa banyak device, PC, dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu kelemahannya. Yang pertama, untuk kelemahannya sendiri, pertama itu beban kerja router lebih berat daripada kita bandingkan dengan routing statik. Yang kedua, untuk kecepatan pengiriman data ataupun kelengkapan IP termasuk ke dalam jenis yang lebih lama dibandingkan dengan router statik. Yang ketiga, untuk keamanan jaringan data itu berkurang, lebih rentan dari serangan malware, virus ataupun dengan serangan-serangan jaringan lainnya dibandingkan dengan static routing. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Kita akan menggunakan 3 buah router, kemudian 3 buah switch dan juga 9 device PC. Pertama kita masukkan dulu judulnya, kita akan membuat routing dinamis. Kita masukkan routernya 1, 2, 3. Kemudian kita ambil switchnya 3 juga untuk tiap-tiap router. Kemudian terakhir kita masukkan device PC 1, 2, 3. Nanti per switch ini akan memiliki 3 buah device untuk kita konfigurasikan. Oke, sebelum kita setting, kita rapikan dulu untuk letak-letaknya agar terlihat lebih nyaman dan juga lebih rapi. Oke, selanjutnya kita akan koneksikan secara fisik menggunakan connection kabel. Kita akan menggunakan jenis kabel yang straight draw, sama seperti video pertama kita pada saat kita belajar routing dasar. Kita sambungkan dari PC 0 ke switch menggunakan port fast Ethernet. Oke, lanjut ke sebelahnya, sama juga. Oke, kalau sudah, kita akan sambung antara switch PT ini dengan bagian router di atasnya menggunakan kabel yang sama juga, menggunakan copper strike. Sambung dari router PT, masuk
ke VE, ke switch juga. Oke, sama juga dengan sebelahnya, kita sambungkan. Kemudian kita akan sambung antara router 0 dengan 1 dan juga router 2 menggunakan jenis kabel serial CTE. Dari router ini kita pilih port serial. Oke, port serial juga sama. Oke, kemudian yang tanda hijau ini artinya dari device PC 0 dengan switch ini sudah terhubung. Kalau yang merah ini artinya antara router dengan switch, router dengan sebelahnya ini belum terhubung secara fisik. Nah, kita akan setting dulu secara fisiknya. Kita akan setting ke router, masuk ke konfigurasi, config, kita pilih ke interface, VN0/0, kita akan aktifkan port statusnya. Oke, sudah aktif dan juga sudah ada perubahan menjadi hijau. Sama juga dengan router 1, kita aktifkan juga di bagian port status. Oke, masuk ke konfigurasi juga, port status juga kita masukkan. Oke, setelah itu kita akan setting untuk router B agar bisa terkoneksi dengan router A dengan cara kita masuk ke router, masuk ke CLI, kita enter, kemudian kita ketikkan enable, maaf salah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke. Oke, setelah itu kita akan setting di bagian router B ini agar bisa terkoneksi dengan router A dengan cara kita klik di router B ini, kemudian kita masuk ke CLI, kemudian kita geser ke sini biar bisa terlihat. Ini kita ketikkan enable, kemudian masuk ke global konfigurasi, ketikkan configure, kemudian terminal, configure terminal. Oke, setelah itu kita kasih nama untuk router B ini dengan nama dengan ketikan hostname router B. Oke, setelah itu kita akan setting untuk interface-nya. Ketika interface FA0/0, kita enter, kita setting IP address-nya dengan IP address 192.168.3.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0, enter. Kemudian kita setting juga pada bagian interface serialnya yang kita gunakan untuk menyambungkan dari router A ke router B menggunakan serial 2/0. Kita enter, kita masukkan juga IP address-nya 192.168.2.2 dengan subnet masknya 255.255.0.
Oke. Setelah itu kita akan setting di bagian interface serial yang kita gunakan untuk menyambungkan dari router B ini ke router C. Kita menggunakan interface serial 3/0. Kita setting juga untuk alamat IP addressnya 192.168.4.1 dengan subnet masknya 255.255.0. kemudian enter, kita exit. Nah, setelah itu kita akan setting nih gimana caranya biar si device ini mendapatkan IP address secara otomatis setelah kita setting dari routernya, dengan cara kita ketikkan IP DHCP. DHCP ini yang nantinya akan menentukan IP address pada PC atau device di bawah sini. Kita ketikkan IP DHCP pol router B. Nah, setelah itu kita setting networknya menjadi 192.168.3.0 Nah, network ini yang beralamatkan 192.168.3.0 nantinya yang akan menjadi IP address pada device di bawah sini. Yang angka 0 ini nanti akan diisi dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya tergantung dengan jumlah device pada bagian router B ini. Dengan subnet masknya sama 255.255.255.0. kemudian kita enter, kita ketikkan lagi default router 192.168.3.1. Nah, kemudian pada default router ini kita akan setting 192.168.3.1. artinya router ini memiliki alamat IP 192.168.3.1. Oke, setelah itu kita enter, kita close saja. Kita cek di bagian PC nomor 3 ini apakah sudah bisa mendapatkan alamat IP secara otomatis atau belum, dengan cara kita masuk ke desktop, kita pilih sini IP konfigurasi, kita pilih bagian DHCP checklist. Nah, ini di bagian sini IP address pada PC 3 ini memiliki alamat IP 192.168.3.2 dan default gateway ini merupakan alamat IP daripada si router B ini. Cek juga pada PC nomor 4, kita lihat sama-sama. Kita pilih bagian DHCP, kita tunggu requesting IP-nya successful. Di sini muncul ya untuk IP address-nya, memiliki alamat IP 192.168.3.3 dengan default gateway-nya sama seperti tadi. Ini merupakan alamat IP dari si routernya. Kita close, kita cek lagi pada bagian PC nomor 5, masuk ke desktop, ke IP konfigurasi, kita checklist pada bagian DHCP. Oke, selesai. Kita lanjut setting pada bagian router B di sini. Masuk ke menu CLI. Oke, kemudian kita enter, ketikkan enable, masuk ke global konfigurasi,
masuk ke configure terminal. Setelah itu jangan lupa kita kasih nama juga pada router C ini dengan nama router C, maaf, router C. Kemudian kita enter. Sesuai dengan default gateway atau berikan 92.168 para router 8.4.2 memberikan IP otomatis kepada PC-PC yang ada di bawah dari router C. 255.0 enter, kemudian kita enter, yaitu 192.168.5.1. Oke, pada bagian sini kita akan ketikkan interface pada router C yang kita sambungkan pada router B. Nanti kita menggunakan serial 3/0. Kita ketik sini. Oke, setelah ini kita akan setting untuk interface-nya. Berarti kita gunakan interface FA0/0 untuk menyambungkan dari switch PT ke bagian router PT. Kita enter, kita masukkan alamat IP-nya, IP address, IP address 192.168.5.1. 5.1 ini merupakan IP yang kita gunakan untuk bagian router C. Kita enter. Mohon maaf, kurang subnet masknya belum kita masukin. Kita ketikkan ulang IP address 192.168.5.1. Kita masukkan juga untuk subnet masknya 255.255.0. Enter, kemudian kita setting pada interface serialnya. Jadi kita menggunakan interface serial 3.3/0 yang kita sambungkan dari router B ke router C. Kita ketikkan saja int se3/0, kemudian enter. Setelah itu kita setting IP yang kita gunakan tadi pada router B, yaitu 192.168.4.1. Itu merupakan IP yang kita gunakan untuk menyambungkan antara router. Oke, langsung saja kita ketikkan di sini IP address 192.168.4.2. kemudian masukkan juga subnet masknya 255.255.0. kemudian kita ketikkan enter. Setelah itu kita exit, keluar. Nah, kemudian yang kita perlu setting yaitu gimana caranya agar si device di bawah router 2 ini atau router C ini mendapatkan alamat IP secara otomatis, yaitu menggunakan DHCP, sama seperti sebelumnya. Kita ketikkan sini IP DHCP all router C. Kita enter. Setelah itu kita masukkan network defaultnya.
192.168 5.0 255 255 255.0. Nah, pada alamat IP ini, network ini yang nantinya digunakan pada device-device di bawah sini, dan angka 0 ini yang akan digunakan secara berurutan sesuai dengan jumlah PC ataupun device yang kita gunakan. Nantinya akan terisi secara otomatis. Kita enterkan di sini, kemudian kita ketikkan default router 192.168 5.1. Nah, alamat ini merupakan alamat IP yang digunakan pada router C, sama seperti yang di atas ini. Kemudian kita enterkan saja, kita close. Nah, kemudian kita cek di bagian router sini apakah sudah tersambung atau belum. Masuk ke PC, kemudian kita pilih bagian desktop, IP konfigurasi, kita pilih bagian DHCP, requesting IP address, kita tunggu successful. Nah, di sini pada PC nomor 6 memiliki alamat IP 192.168.5.2 ini ya. Nah, untuk default gateway-nya ini merupakan alamat IP yang digunakan pada router C, yaitu 192.168.5.1. Ini ada kesalahan, harusnya kita menggunakan IP 1 mohon maaf, ini seharusnya IP-nya 168.5.1, tapi ini salah. Kita akan perbaiki dulu di bagian router C. Dan kita ketikkan di sini default router 192.168.5.1. Dipastikan teman-teman kalau mau mengetikkan sebuah perintah jangan sampai typo ataupun terjadi kesalahan kata, nantinya akan berpengaruh terhadap settingan router yang kita buat. Oke, sudah kita perbaiki, kita close, masuk ke PC 6, kita setting lagi ulang ke DHCP, requesting IP address. Nah, di sini sudah bisa munculnya 192.168.5.1. Ini merupakan IP address pada router C. Kita close. Hal yang sama dengan PC nomor 7. Masuk ke bagian DHCP, checklist requesting, kemudian successful. Oke, ini merupakan alamat IP. Oke, lanjut ke selanjutnya PC nomor 8. Masuk ke desktop, ke IP konfigurasi, masuk ke DHCP. Oke, sudah bisa semuanya. Kita ketikkan sini berarti kita kasih tanda tadi menggunakan network address-nya 192.168.5.1. 5.0. Oke, kemudian sini
Di sini tadi kita menggunakan default gateway-nya 3.1 192 168 3.1. Ini kita ketikkan NA 192 168 3.0. NA 192 168 1.0. ke bagian router sini tengah-tengah. NA 192 168 2.0. milik 1. Dan di sini juga sama, kita tadi menggunakan alamat IP 192 168 2. Setelah kita cek ulang kembali, kita akan coba testing kirim pesan lagi antara router A dengan router B. Sebagai contoh, kita dari PC 2 ke PC nomor 3, in progress, successful. Oke. Setelah itu kita coba dari PC 1 ke PC 4, successful juga. Oke, sekian, terima kasih pada video kali ini. Oke, sekian, terima kasih pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan saya dalam menjelaskan routing dinamis ini. Berikutnya nanti akan lanjut ke part berikutnya. Oke, sekian, terima kasih untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Sampai bertemu lagi. Nanti kita akan membahas lagi mengenai routing statik pada video ketiga saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.